Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Jampang Channel. Terima kasih yang sudah selalu setia di channelnya Jampang Channel, dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan keberkahan umur dan disehatkan selalu. Tapi sebelumnya untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Waktu itu saya bikin video sarap kejepit 6 bulan yang lalu 7 bulan yang lalu. Tadinya iseng, jadi iseng-iseng aja, dalam keadaan sakit bikin video tentang sarap kejepit. Isengnya gimana? Jadi waktu diponis saraf kejepit, jadi saya jenuh, terus kalau bahasa Sundanya kaluman lah, di kaluman, mau ngapain mau ngapain gak bisa, terus mau jalan gak bisa gitu, jadi jenuh gitu ya. Jadi waktu itu bikin video terus diupload ke YouTube. Terus ya yang judulnya saraf kejepit dan semangat untuk sembuh. Baru pertama kali upload ke YouTube 7 bulan yang lalu. Sekarang alhamdulillah responnya tidak menyangka sih, responnya banyak yang nonton, sampai 2000 kali ditonton. 2000 kali ditonton itu videonya. Jadi terus banyak yang komen menanyakan terus gimana kabarnya. Jadi sekarang saya akan membahas tentang saraf kejepit ya, dan nanti saya pengen memperjelas ya tentang video sebelumnya 7 bulan yang lalu yang membahas tentang saraf kejepit bisa sembuh tanpa operasi ya. Jadi video itu saya dedikasikan untuk orang-orang yang diponis saraf kejepit, terus
yang sekarang mengalami saraf kejepit. Jadi saya akan membahas tentang video saraf kejepit sembuh tanpa operasi ya. Saya putar dulu videonya. Jadi banyak ya, maklum baru pertama kali bikin video terus diupload ke YouTube, jadi gak ada penjelasan, gak ada kata-kata yang menjelaskan ya, tapi itu cuma memberikan motivasi aja ya, memberikan motivasi agar semangat terus walaupun keadaan kita lagi kena musibah ya. Kita putar dulu videonya. Nah, ini kita baca dulu dari awal. Assalamualaikum saudara, saya dedikasikan video ini buat saudara yang divonis saraf kejepit. Ya, waktu itu motivasinya ya bertukar pengalaman ya, maksudnya bertukar pengalaman. Mudah-mudahan kalau ada manfaatnya bisa dipraktekkan di rumah. Misalkan ya yang divonis saraf kejepit. Jadi saya bercerita awal mulanya ya, awal mulanya terkena saraf kejepit. Saya baca ya, awal mula saya divonis 3 minggu yang lalu karena saya mengeluh rasa sakit pada pangkal paha sampai telapak kaki kaku. Jadi waktu itu awal mulanya awal mula sakitnya itu terasa dari pangkal paha ya, dari sini. Nah, dari pangkal paha sini, ini dari pangkal paha, kalau di sini bahasanya tetepokan ya, bahasa Sundanya tetepokan. Dari sini sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki itu terasanya kebas, terus kesemutan waktu itu. Jadi bisa jalan, masih bisa jalan, itu waktu itu masih bisa jalan, tapi yang dirasa sakit pangkal paha, terus kesemutan, kebas ya. Terus cerita awal kaki terasa kesemutan lalu dibarengi kebas. Cerita awal kaki terasa kesemutan lalu dibarengi kebas pada telapak kaki.
Sebelumnya saya tidak tahu yang saya alami sekarang. Taunya saya kebas atau kesemutan biasa saja. Saya coba dipijit. Terus dipijit waktu itu. Tidak tahu. Jadi menurut saya tuh ya sakit-sakit biasa saja. Jadi gak tahu saraf kejepit, sebelumnya gak tahu, tapi saya coba diurut. Terus pertama yang dirasakan sesudah dipijit terasa enteng 10 menit kemudian terasa lagi, malahan makin parah. Yang tadinya jalan normal jadi tertatih-tatih. Sudah diurut tapi tambah parah. Yang tadinya cuma kesemutan terus kebas aja, jadi pasti pijit tuh enteng tapi sebentar terus sakit lagi. Jadi coba dijalankan jadi makin parah, jadi tertatih-tatih jalannya. Dari tulang ekor sebelah kanan sampai paha bawah. Betis kaku, gak bisa berdiri. Kalaupun berdiri rasanya kebas bercampur kesemutan dan sakit ya. Saya pun penasaran, saudara, sakit apa yang dialami saya ini. Paginya saya bergegas ke klinik dengan rumah yang dekat rumah. Lalu dikonsultasikan sama dokternya, kemudian dokternya anjurkan di rongsen. Kemudian dokternya anjurkan saya karena tekanan darah saya normal, terus saya yang lainnya sama normal. Ternyata sudah dites darah, asam urat sama saya normal. Terus dianjurkan di rongsen. Jadi waktu itu saya sudah periksa asam urat, terus tekanan darah, terus dites yang lain ya. Alhamdulillah normal. Terus dokternya menganjurkan rongsen. Lalu di rongsen lah saya sambil merasa takut karena baru pertama kali di rongsen. Sambil merasa gimana gitu, baru pertama saudara, bismillah aja saudara, pengen sembuh. Dan ternyata hasilnya positif, saraf kejepit. Dan ini hasilnya. Nah ini saudara, hasil rongsenannya. Udah kelihatan ya.
tapi nanti dipoto hasilnya gimana, hasil ronsennya nanti dipoto dan positif, hasilnya saraf kejepit ya. Kita lanjut bacakan lagi. Rasanya bercampur sedih dan bingung, saudara. Apa yang harus saya lakukan biar sembuh dari penyakit ini? Kata dokter mau dirujuk langsung ke kota biar ada penanganan medis, ujarnya. Saya maksudnya dok. Jadi dokter menganjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya ya. Jadi saya bingung, terus saya tanyakan maksudnya dok gimana dirujuk, maksudnya dirujuk. Kata dokter obat sifatnya sementara dek, tidak bisa menyembuhkan. Kalau di rumah sakit maksimal bisa secara di laser atau operasi. Saya pun kaget dan shock sebagian besarnya saudara. Iya, shock. Jadi bingung apa yang harus dilakukan, karena satu sisi rumah sakit jauh dan faktor biaya yang saya hadapi, maka hanya resep obat yang saya terima. Jadi untuk sementara kemarin itu cuma obat yang saya terima. Jadi mau ke kota bingungnya terus jauh, kata dokternya bisa lumayan lama. Jadi lumayan lama itu sampai nginep gitu. Terus kendala kedua biaya ya, jadi terpaksa cuma obat resep aja. Satu minggu di rumah gak kerja, hanya berbaring. Alhamdulillah dukungan dari keluarga untuk sembuh dan doanya saya bisa menghadapi ujian musibah ini. Iya, jadi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran dan dukungan dari keluarga, itu paling penting. Jadi nambah semangat untuk sembuh.
Jadi 1 minggu di rumah nggak kerja, hanya berbaring. Alhamdulillah dukungan dari keluarga untuk sembuh, dan doanya saya menghadapi ujian musibah ini. Hanya mereka lah yang bisa memberikan semangat, ya. Cuma keluarga yang bisa memberikan semangat. Di 1 minggu berbaring di rumah, gak kemana-mana, terus mau jalan aja digendeng. Terus semangat, Sot, insya Allah ada jalannya untuk sembuh walaupun tanpa operasi. Caranya bisa alternatif dan fisioterapi mandiri. Tanpa cara ini gak instan ya, Sot. Tapi cara ini gak instan, harus sabar dan terus berdoa. Ya, waktu itu jadi bermodalkan doa sambil berikhtiar. Alhamdulillah ada jalannya. Saya coba cari-cari di Google, terus di YouTube. Waktu itu di scroll gimana sih cara menyembuhkan. Waktu itu mencari di Google kalau gak salah, terus di YouTube gimana caranya saraf kejepit tanpa operasi, sembuh tanpa operasi. Terus waktu itu saya melihat ada cara fisioterapi. Sebelum fisioterapi ada teman main ke rumah ke sini. Saya coba terapi, alhamdulillah itu terapi. Terus pakai gerakannya pakai fisioterapi. Waktu itu fisioterapi hampir 1 bulan di rumah. Jadi nyempatkan waktu itu sudah habis sholat langsung fisioterapi mandiri waktu itu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa sembuh sampai ya sekarang. Alhamdulillah, jadi bisa bawa motor, terus bisa kerja lagi, terus bisa beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah. Terus kita baca lagi. Nonton lagi videonya. Insya Allah ada jalannya untuk sembuh walaupun tanpa operasi. Caranya bisa alternatif dan fisioterapi mandiri. Tetapi cara ini gak instan. Emang gak instan, harus sabar dan terus berdoa. Ya, sabar, intinya sabar.
Nah, itu pengalaman saya terkena saraf kejepit. Kalaupun cara terus bagaimana cara fisioterapi mandiri, nanti saya bikin lagi video. Waktu itu sudah ada video yang cara prakteknya fisioterapi mandiri, video kedua kalau nggak salah. Tapi banyak pertanyaan, banyak komentar, gimana sih caranya, terus ada pertanyaan mau nanya, Mas, apakah saat terjepitnya sembuh, lalu bagaimana terapi mandirinya? Tidak ada dibuat video ini, jadi bingung, Mas. Ya, video pertama yang tentang saraf kejepit tidak ada video prakteknya. Jadi prakteknya tuh di video kedua yang part 2. Jadi nanti saya bikin lagi video cara fisioterapi mandiri, insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan saya bikin video. Untuk video ini sekian dulu dan terima kasih, dan jangan lupa mohon maaf sebelumnya, saya bukan dokter ya, bukan ahli tentang saraf kejepit, bukan dokter yang paham tentang saraf kejepit, tapi ini saya berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman di bidang saraf kejepit, karena saya yang merasakan, jadi pengalaman saya, dan pengen berbagi ke teman-teman yang diponis saraf kejepit dan yang lagi sakit saraf kejepit. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sekian dulu dan terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.